warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Soli dan Solihah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau disingkat menjadi SKI. Materi SKI kita hari ini yaitu Sunan Ampel. Kemarin kita sudah membahas tentang Sunan Gresik dan hari ini kita akan membahas tentang Sunan Ampel. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kita mengetahui biografi Sunan Ampel. Yang kedua, kita bisa mengetahui perjuangan dakwah Sunan Ampel. Yang ketiga, mengetahui cara dan metode dakwah Sunan Ampel. Yang terakhir, mengamalkan nilai-nilai keteladanan dakwah Sunan Ampel. Biografi Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama kecil yaitu Sayyid Muhammad Ali Rahmatullah yang dikenal sekarang sebagai Sunan Ampel. Lahir pada tahun 1401 Masehi di Hampa yang menurut Hamka berada di wilayah Aceh. Nama lainnya yaitu Raden Rahmat. Orang tuanya adalah ayahnya bernama Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dan ibunya bernama Dewi Chandrawulan. Sunan Ampel memiliki dua istri, yaitu istri yang pertama adalah Dewi Karima dan mempunyai dua anak yaitu Dewi Murtasi dan Dewi Murtasimah. Kemudian istri keduanya yaitu Dewi Handrawati dan memiliki 5 orang anak yaitu Siti Syariat, Siti Mutmainah, Siti Sofiyah, Raden Maulana Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang, dan Syarifuddin atau Raden Qasim atau disebut dengan Sunan Derajat. Wafatnya pada tahun 1478 Masehi dan dimakamkan di sebelah Masjid Ampel. Perjuangan dakwah Sunan Ampel. Raden Rahmat menetap di Ampel Denta atau Surabaya. Menurut penurutan Babat Gresik, Raden Rahmat berhasil menjadikan daerah Ampel Denta yang semula berair dan berlumpur menjadi daerah yang makmur. Kemudian daerah Ampel dijadikan pusat dakwah Islam sehingga Raden Rahmat digelari dengan Sunan Ampel. Dalam usahanya menyebarkan agama Islam kepada rakyat, kemudian Sunan Ampel mendirikan sebuah langgar atau musola untuk melaksanakan sholat berjamaah. Karena pengikutnya semakin hari semakin banyak, langgar tersebut juga diperbesar sehingga menjadi sebuah masjid yang berfungsi tidak hanya sebagai tempat sholat 5 waktu, melainkan juga tempat untuk Sunan Ampel menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Ketinggian ilmu dan kebijaksanaannya dalam menyelesaikan masalah membuatnya diangkat sebagai mufti atau pemuka agama Islam setanah Jawa. Peran Sunan Ampel sangat penting dalam perkembangan agama Islam pada masa itu. Menurut Babat Diponegoro, Sunan Ampel sangat berpengaruh di kalangan kerabat keraton Majapahit karena Raden Patah, putra Prabu Wijaya yang kelima, menjadi murid Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah perancang berdirinya kerajaan Islam Demak dan menobatkan Raden Patah sebagai sultan pertama di kerajaan tersebut. Kemudian dilanjutkan mendirikan Masjid Agung Demak pada tahun 1479 Masehi bersama wali-wali yang lain. Cara dan metode dakwah Sunan Ampel. Yang pertama yaitu mendirikan pusat dakwah Islam.
Raden Rahmat mendirikan masjid yang dibangun untuk melaksanakan sholat berjamaah dan tempat mengajarkan ajaran-ajaran Islam kepada murid dan pengikut-pengikutnya. Kemudian dikenal masyarakat sebagai Masjid Ampel di Surabaya. Selanjutnya yaitu mendirikan pesantren di Ampel Denta yang dikenal dengan Pesantren Ampel Denta di Surabaya. Yang kedua yaitu kaderisasi mubaligh. Sunan Ampel adalah pendidik bagi para penyiar agama Islam yang berdakwah hingga seluruh Nusantara. Murid-muridnya yaitu seperti Sunan Giri, Raden Patah, Raden Makdum Ibrahim, Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Maulana Ishaq. Selanjutnya yaitu mengembangkan amar ma'ruf nahi munkar. Sunan Ampel juga mengajarkan falsafah mohlimo atau disebut tidak mau melakukan 5 hal yang tercela. Nah, falsafah mohlimo yang diajarkan Sunan Ampel adalah yang pertama, moh main, artinya tidak mau berjudi. Yang kedua, moh ngombe, artinya tidak mau minum arak atau mabuk-mabukan. Yang ketiga, moh maling, artinya tidak mau mencuri. Yang keempat, moh madat, artinya tidak mau mengisap candu atau ganja. Yang terakhir yaitu moh madon, artinya tidak mau berzina. Nilai-nilai keteladanan dakwah Sunan Ampel. Yang pertama yaitu tidak memaksakan paham Islam tertentu. Pada awal Islamisasi, Sunan Ampel menginginkan agar masyarakat menganut keyakinan seperti di Mekah dan Madinah. Tetapi mengingat tradisi masyarakat, membuat Sunan Ampel perlu waktu untuk meluruskannya. Yang terpenting bagi Sunan Ampel adalah memberikan pengajaran sederhana yang menekankan pada akidah dan ibadah. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa dakwah yang mudah dipahami. Bahasa dakwah Sunan Ampel yaitu menggunakan bahasa Jawa dengan gaya yang khas, sehingga dapat dipahami dengan baik. Contohnya falsafah mohlimo. Yang ketiga, memberi manfaat kepada masyarakat. Yang terakhir, turut melakukan kegiatan masyarakat. Untuk bisa mendekati masyarakat, untuk menyadarkan dan mengislamkan mereka, Sunan Ampel pada waktu itu ikut dalam kegiatan yang dilakukan masyarakat. Alhamdulillah, pembahasan materi kita hari ini sudah selesai dan Ustazah akan memberikan tugas untuk kalian. Berikut ini tugasnya ya Kak, dan jawaban dari tugas ini ada di dalam video ya. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran dari Ustazah. Jangan lupa absen di kolom komentar video ini dan dikerjakan tugasnya ya. Tugasnya difoto dan dikirim ke WA Ustazah Penti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.